Nah, pasti bergizi dan sehat. Kita buka ya. Makanan sehat itu harus mengandung zat gizi dan aman bagi kesehatan. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, jelas kita berpikir adalah makan sehat, bergizi, kemudian aman. Aman itu dari 3 bahaya serta aman dari higien sanitasi makanan. Ini yang harus jenengan perhatikan. Ya, lanjut Kak, bisa. Selain itu ada produk halal ya. Ini di materi saya juga dulu sudah ada. Lanjut aja Kak. Langsung ke sebentar nih. Makanan harus aman dan sehat. Karena panjenengan sudah melakukan kegiatan itu, panjenengan sudah produksi ya. Apakah ini sudah terjamin ada? Makanan harus aman dan sehat. Nah, ini tetap harus jenengan mempraktekkan ini, ya. Karena bila ini tidak kita perhatikan akan meningkatnya keracunan akibat suatu produk. Nah, karena jenengan sudah pelaku tetap harus diharapkan sudah. Baterainya tak juga, gak bisa. Nah, ini ya. Mengapa Kak menambahkan penting? Karena melindungi konsumen, mempertahankan, langsung aja tidak apa-apa Anda. Dari keamanan itu satu, kita punya undang-undangnya. Ya. Undang-undang ini bukan membuat panjenenganku lah kok segala sesuatunya ada undang-undangnya. Jenenge suatu badan, jenengan kan badan ya, badan perusahaan, tetap harus ada yang ngatur. Ya. Karena itu bukan untuk memberatkan pengusaha, bukan untuk memberatkan panjenengan, tapi untuk melindungi keberadaan perusahaan panjenengan. Ya. Dan keamanan pangan ini pun juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Lanjut kan. Kak lanjut Kak iso Kak kita. Aman ya. Ini saya ulang kembali, bahan pangan itu harus aman dari 3 bahaya. Contoh bahaya yang pertama apa Bu? Fisik. Contohnya apa Bu? Plastik, isi strapless. Kemudian apa lagi kalau di beras apa Bu? Batu. Kerikil. Nah, ya. Kalau kutu itu masuknya di mana? Bahaya kimia. Ya, tidak. Kalau di beras ada kerikilnya, ada pasirnya, berarti itu bahaya fisik. Kalau sudah ada kutunya, berarti masuk bahaya kimia. Bahaya biologis karena sudah ada makhluk hidup yang lain. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ada bahaya kimia. Jenengan menambahkan sesuatu yang tidak untuk makanan, salah satunya itu. Atau jenengan menambahkan BTM, bahan tambahan makanan yang berlebihan. Itu pun juga berarti makanan itu mengandung bahaya kimia. Ya. Kalau mengingatkan kembali pada materi waktu panjenengan biar mendapatkan sertifikat sertifikat keamanan pangan, ada materinya Bu Musdalifah, itu tentang bahan tambahan makanan harus ditimbang dan harus dicatat. Jadi kalau disinkronkan atau kita padukan dengan materi saya, jenengan menambahkan BTM, bahan tambahan pangan, bahan tambahan makanan itu harus ditimbang dan harus pas ukurannya. Itu pun harus ada catatannya.
Bukan kok misalkan yang sewu, kadang kalau kita datang dari DKK datang ke panjenengan, Bu ini ada tambahan apa BTP-nya, bahan tambahan pangan, ada Bu berapa gram? Nggih kula kira-kira berarti 1 titik itu berarti jenengan sudah nanti di Bintek Mandirinya jenengan sudah nilainya kritis. Harus dicatat karena dari catatan itu kita akan mengukur oh sudah sesuaikah jenengan timbangnya, kan ada dasarnya. Nah, kemudian berhubungan lanjut aja. Nah, sumber kontaminasi pada makanan ini loh, banyak sumber kontaminasi dari makanan. Dimanapun lewatnya, pasti ini akan bisa mengkontaminasi makanan. Ya, contoh aja di pengolahan makanan. Pengolahan berarti panjenengan, Ibu. Ya. Kira-kira kalau panjenengan sakit itu bisa memengaruhi makanan yang diproduksi? Nah, ya. Kalau kita mengingat kemarin COVID, semua rumah makan tutup. Soalnya beti, kalau saya kena COVID, saya masak, saya jual, itu bisa menjadi penularannya. Kemudian di bahan baku, nah di bahan baku ini jenengan belinya kan bisa jadi di pasar ya. Dalam pembersihan bahan baku, higien sanitasi makanannya itu tidak dijaga, itu pun juga akan mempengaruhi makanan tersebut. Ya. Kemudian air jelas, ya. Lain kemudian debu. Ya, ini kalau kita bicara satu-satu, ini semua bisa pindah ke makanan. Contoh paling gampang. Walaupun tidak kasat mata, jenengan di rumah punya hewan, punya kucing. Ya. Kalau ayam kan di luar Bu. Kalau kucing, anjing pasti di dalam rumah ada. Waktu jenengan produksi, kucing itu ikut datang, ikut menikmati, memperhatikan jenengan masak, itu ditakutkannya bulu dari kucing itu pindah ke sini. Nah ini jadi makanya kita nanti kita belajar bareng tentang CPPOP, kita ulang kembali ya. Jadi dari semua ini, meskipun katakanlah ada debu, ada bulu hewan, kalau dimasak ya, dalam ada proses pemasakan, kemungkinan bisa aman. Tapi kondisi orang-orang tertentu, kemudian kondisi bakteri atau bulu tadi tetap berbeda-beda sifatnya. Ya, lanjut lagi ki. Aja raiso kok Kak kita. Penyebab kontaminasi. Nah nih, ini bisa kita baca ya. Praktek higien sanitasi yang buruk. Nah, ini berarti tergantung di tempat panjenengan. Ya, praktek higien sanitasi yang buruk, higien personal yang buruk, kemudian pembersihan yang tidak memadai, kontaminasi silang dari bahan mentah ke makanan yang matang. Ini yang kadang yang sewu nek praktek higien mesti jenengan orang mungkin nggih. Higien personil juga nggak mungkin. Kan nggak mungkin jenengan subuh masak terus orang mandi, kan nggak mungkin. Pasti tetap akan berusaha mandi dulu. Walaupun kok kemeringet wes matang, mandi lagi itu urusan berbeda. Intinya kita waktu mau pengolahan makanan waktu subuh tetap mandi dulu dalam keadaan bersih. Ya. Yang kadang terlupakan adalah di kontaminasi silang bahan mentah ke bahan matang. Tanpa disadari, terkadang ini pun terjadi. Jadi apa mboten Bu? Contoh paling gampang, pisau. Pisau bar dinggo ngiris bahan mentah, gak sengaja dijikuk nggo ngiris bolu. Jadi ndak kontaminasi silang. Nah ini kalau kami di tenaga kesehatan biasa rumah sakit itu pisau itu diberi warna. Artinya diberi warna berarti kalau saya sudah diberi, saya dapat
info itu dari teman yang bekerja di rumah sakit. Pisau saya berwarna Mbak, sesuai dengan SOP. Jadi di SOP-nya beliau juga kebetulan kan dia bekerja di rumah sakit swasta ya. Jadi sing nggo ngiris daging warnanya berbeda, nggo ngiris bolu warnanya berbeda. Nah, kalau seperti itu otomatis kontaminasi silang belum tentu bisa terjadi. Ya, gitu ya. Selain pisau apalagi Bu? Bapak?